Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi syarhi Manzumah Al-Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadis. Sebelum kita lanjutkan ke hadis yang jenis hadis yang selanjutnya, yaitu al-maqlub, sebelumnya di contoh kemarin di dalam syad pada matan apa kemarin saya terjemahkan hijr di situ. Salah ya, astagfirullah, saya salah di situ. Itu hajar aswad yang diinginkan, bukan hijr Ismail sebagaimana di yang terbaru ya, Mas Danu ya, hajar aswad situ ya. Kenapa enggak ditambih kemarin? Ditambih, saya bilang enggak, berarti saya salah. Semoga Allah ampuni saya. Enggak apa-apa mengakui kesalahan, bukan aib. Saya salah di situ. Salah di pertemuan kita kemarin pada contoh syad di matan, saya sebutkan bahwa situ adalah hijr Ismail, dan itu salah, dan itu kekurangan saya. Maka yang benarnya adalah setelah kembali kemarin baca ulang lagi, ternyata yang betulnya di situ adalah hajar aswad yang diinginkan. Dan ini salah satu dalil yang mereka gunakan untuk berebutan, saling sikut untuk agar bisa menyentuh hajar aswad. Dan mereka berarti berdalil dengan hadis yang lemah kalau ia mengamalkan hadis Jarir ibn Hazim. Mereka beramal dengan hadis yang syad. Dan sekali lagi yang diinginkan di situ adalah hajar al-aswad. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, siapa yang baca? Fadhal. Kasih naik mic-nya sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah ta'ala, al-thani wal 'ashrun al-maklub. Thumma intaqala an-nadhim rahimahullah yubayyin naw'an akhar min al-hadith al-mu'alli wa huwa al-maklub. Faqala wal maklubu qismani tala ibdalu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin limatni kismu. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, hadis yang ke-22 al-maqlub, yaitu membalik atau mengganti, menukar, dan dia termasuk dari salah satu jenis-jenis hadis yang lemah yang menunjukkan adanya kesalahan dari rawi pada sanad hadis tersebut. Kata beliau, "Tsumma intaqala an-nadhim rahimahullahu ta'ala yubayyinu naw'an akhar min al-hadits al-mu'all wa huwa al-maqlub." Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan satu jenis yang lain dari jenis hadis yang cacat, dan dia adalah al-maqlub, dari satu jenis yang memiliki kecacatan, dan dia adalah hadis al-maqlub. Berkata al-Baiquni, wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbu isnadin limatni kismu. Dan maklub itu ada dua, atau datang dengan dua jenis, ada dua pembagiannya. Ibdalu rawin ma bi rawin kismu, mengganti atau menukar satu rawi apapun itu, dimanapun itu letaknya dari sebuah sanad, birawin, dengan menggantinya dengan rawi yang lain, kismu. Ini satu jenis dari al-maqlub,
wa qalbu isnadin limatni kismu, dan mengganti atau membalik, menukar sanad untuk satu matan hadis itu juga satu jenis. Jadi ada satu matan hadis yang pada asalnya dia memiliki sanad, tapi sanad tersebut diganti oleh seorang rawi, maka ini termasuk satu jenis dari makhluk, dan akan datang penjelasannya insyaallah taala. Lanjut. الواو عاطفة أو استئنافية والمراد والقسم الثاني والعشرون من هذا النظم هو الحديث المطلوب وهو في اللغة اسم مفعول من طلب وهو تحويل الشيء عن وجهه وكلام مطلوب ليس على وجهه وهو قسمان تلا أي تبع والمراد تلا الشاذ أي تبع وهي تتمة للبيت. Kemudian selanjutnya waw, kata beliau hafizahullah, al-waw atifah istinafiyah, sebagaimana yang telah berlalu seringnya bersama kita. Waw adalah baik itu dia waw atifah atau waw jumlah yang menunjukkan jumlah baru, dan yang diinginkan adalah wal qismu tsani wal ishrun, dia ini jenis yang ke-22 min hadzal nazm, dari manzumah ini, dari bait-bait syair ini, wal hadis, dia adalah hadis al-maqlub. Dan secara bahasa dia isim maf'ul dari qalaba, isim maf'ul dari qalaba al-maqlub, wa huwa tahwil qalb, berarti bukan qalaba ya, qalb masdar. Wa huwa, dan dia adalah tahwilu syai'an wajhihi, memindahkan sesuatu atau berpindahnya sesuatu dari wajhihi, dari yang arahnya dia, dari bagaimana sepantasnya dia itu dipindahkan. Jadi itu namanya maklub dari sisi bahaya. Wa kalam maklub, ketika ada ucapan kalam maklub, yaitu laisa ala wajhihi, yaitu laisa ala wajhihi, terbalik. Artinya kalam maklub adalah kalam yang dimaklub, artinya adalah kalam yang laisa ala wajhihi, suatu kalam yang tidak pada tempatnya, yaitu terbalik dalam pengucapannya, secara bahasa saja. Wa huwa qismani tala, dia ada dua jenis tala, ai tabi'ah, yaitu mengikuti, wal murad tala syad, yaitu mengikuti syad, karena dia berada di potongan hadis syad juga kemarin, fasyad kan selesai situ. Kemudian selanjutnya wal maklubu, dia ikut dari syad, ai tabi'ahu, mengikuti syad, wa huwa tatimmatun lil bait. Tala ini adalah penyempurna dari bait yang sebelumnya, wasyad wal maklubu qismani tala, potongan yang terakhir. Lanjut. Ibdalu ay tahwilu rawin ma min as-sanadi bi rawin akhar nadiruhu fi tabaqati. Ismu ay qismun min aqsamil qalbi wa huwa qalbul isnadi wa minhu qalbu ay tahwilu isnadi min al-asanidi wa ja'alahu li matni akhar ghayra matnihi alladhi huwa lahu wa hadha qismu aidan min qalbil isnadi. Taib, selanjutnya kata beliau ibdal ai tahwil. Dalam syair, bait syair itu ibdal ai tahwil, yaitu memindahkan memindahkan, berpindah. Rawin ma minas sanad, rawin ma, seorang rawi apapun itu, maksudnya dia dimanapun letaknya, minas sanad bi rawin, dengan rawi yang lain, yang semisalnya dalam tabaqah, dalam yang semisalnya dalam tingkatannya, yang semisalnya dalam tingkatannya, ia berada di tingkatan yang sama. Kismu ai kism min aksamil qalbi wa huwa qalbul isnadi, yaitu satu jenis dari jenis al-qalb, wa huwa qalbul isnad, yaitu namanya adalah qalb al-isnad, wa minhu, dan diantaranya adalah juga menjadi jenis makhluk qalb ay tahwil, sama seperti yang tadi, isnad minal asanidi wa ja'alahu, satu sanad di antara sanad-sanad, dan ia menjadikannya limatnin akhar, untuk matan hadis yang lain, yang selain dari matannya, yang alladhi huwalah, yang dia itu miliknya, artinya satu matan ada satu sanad diganti dengan sanad yang lain, yang
bukan miliknya. Wa hadha qism aidan min qalbis isnad, dan ini juga satu jenis dari jenis isnad. Kesimpulan hasil حاصل كلامه يقول رحمه الله المطلوب قسمان الأول إبدال راو براو الثاني قلب إسناد معين لمتن آخر غير متن الذي هو إسناد له. Kesimpulan dari ucapan Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala di atas, yaqulu rahimahullah, beliau Al-Baiquni berkata al-maklub kisman, yaitu hadis maklub ada dua jenis, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama al-awwal ibdalu rawin bi rawin, yaitu mengganti seorang rawi dengan rawi yang lain, itu jenis yang pertama. Yang kedua mengganti sanad tertentu untuk matan yang lain yang pada hakikatnya itu bukan matannya, alladhi huwa isnadullah, yang dia merupakan sanadnya. Jadi ada matan diganti dengan sanad yang lain, yang dia bukan sanadnya. Lanjut. وما ذكره رحمه الله هو بعض صور القلب وتحريره التالي. Lanjut. أولا حده باللغة سبق وفي الاصطلاح هو ما أبدل فيه راويه شيئا بالآخر في السند أو المتن أو كليهما عمدا أو سهوا. Selanjutnya kata beliau, yang jadi inti yang sedikit kita sebutkan tadi, intinya adalah maklub itu terbagi menjadi dua. Ada mengganti rawi dengan rawi, menukar rawi dengan rawi, atau menukar sanad dari sebuah matan hadis yang pada hakikatnya itu bukan sanadnya tapi diganti. Itu dua jenis maklub. Kemudian selanjutnya, dan apa yang kata beliau, apa yang disebutkan oleh Al-Baiquni, Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala, adalah sebagian dari bentuk-bentuk al-qalb, al-qalb wa tahriruhu kattali, dan uraiannya atau penjelasannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah hadduhu, definisinya fil lughah sabaq, secara bahasa sudah berlalu, sudah disebutkan di atas. Tahwilu syai'an wajhihi. Wa fil istilah, dan secara istilah, huwa ma ubdila fihi rawihi syai'an bi akhar fi sanad awil matan aw kilaihima amdan aw sahwa. Secara istilah adalah dia apa yang diganti atau ditukar, ya, sama ya, ditukar padanya pada hadis atau pada sanad, pada riwayat tersebut, rawinya syai'an bi akhar, satu rawi atau sebagian rawi dengan rawi yang lain dalam sanad. Berarti ini secara umum, dalam sanad atau dalam matan, atau dalam sanad dan dalam matan sekaligus, baik itu secara amdan, sengaja, ataupun secara sahwan, ada kelalaian, ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja karena lalai. Lanjut. أقسام المطلوب اعلم رحمه الله أن القلب من الرواة له موقعان الأول قلب في السند الثاني قلب في المتن. Selanjutnya kata beliau jenis al-maklub. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya al-qalb itu dari minarwa lahu mauqian, dari perawi itu terjadi pada dua tempat. Yang pertama qalbun fi sanad, terjadinya penukaran atau pemindahan dalam sanad. Yang kedua adalah qalbun fi al-matan, terjadinya penukaran dalam matan. Akan jelas nanti dengan contoh-contoh yang akan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Lanjut. Samul qalbi fi sanad yanqasimu ila qismain. Al-awwalu qalbu amali, at-tsani qalbu khata'i. Selanjutnya kata beliau, aqsamul qalb fi sanad,
Berarti sampai sini bisa kita katakan bahwa al-qalb itu terbagi dua, fi sanad, kemudian fi al-matan. Kemudian al-qalbu fi sanad terbagi lagi menjadi dua, amdan wa khata. Amdan wa khata, qalbu amdan wa khata. Maka kata beliau aqsamul qalb fi sanad, jenis penukaran atau pemindahan dalam sanad terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemindahan secara sengaja dan pemindahan secara khata, yang dibahasakan tadi sebagai sahwan, kelalaian atau kesalahan. Aqsamul qalb al-amad, lanjut. Aqsamul qalbil amadi ahaduhuma qalbu amadin lil ighrabi وذلك أن يعمد الراوي إلى بعض الأسماء في السند الذي يرويه فيقلبه براو آخر في طبقته ليصير السند مرغوبا في حمله إذ لا يعرف إلا عن الراوي المبتلي عنه وهذا يصنعه سرقة الحديث. Selanjutnya kata beliau aqsamu qalbil amdi, berarti setelah membagi al-qalb menjadi dua, sanad dan matan, kemudian terbagi lagi menjadi dua al-qalb dalam sanad, yaitu al-qalbu amdin wa qalbu khata. Maka qalbu al-amad dengan sengaja terbagi lagi, berarti terbagi lagi. Ini yang pertama dan nanti ada yang kedua. Yang pertama kata beliau jenis qalb al-amad, penukaran secara sengaja, ahaduhuma yang salah satu di antara keduanya, berarti cuma dua. Ahaduhuma salah satu di antara keduanya berarti qalbu am lil ighab, dia menukar atau membalik sebuah sanad atau rawi lil ighab, untuk menipu. Tujuannya ya untuk diambil hadisnya. Mungkin rawi yang diganti itu tidak terkenal atau terdapat kecacatan padanya, maka ia diganti dengan rawi yang lain, tapi catatannya adalah yang disebutkan di atas, birawin nahir nadhiruhu fi at-tabaqah, yang semisal dengannya pada tingkatannya. Tidak boleh dengan rawi yang di luar tingkatannya, karena pasti mudah untuk diketahui. Jadi yang pertama qalbu amdin lil ighab, untuk menipu, yaitu agar diambil hadisnya. Wa dzalika ay ya'mida rawi ila ba'dil asma'i fi sanadil ladzi yarwihi fa yaklibuhu bi rawin akhar fi tabaqatihi liyasira as-sanad maghuban fi hamdihi. Dan itu terjadi ketika seorang rawi dengan sengaja mengganti nama dalam sebuah sanad dengan rawi yang lainnya, fayaklibuhu, kemudian ia menukar dengan rawi yang lain fi tabaqatihi, ini dia, dalam yang masih dengan rawi yang lain yang masih setingkat dengan dia, yang masih dalam satu tabaqat. Untuk apa? Liyasirus sanad, agar maghuban fi hamlihi, agar sanadnya itu raghiba fi, berarti orang suka untuk mengambil sanadnya. Itu tujuannya, agar orang suka pada sanad tersebut, orang-orang suka pada sanad tersebut yang dengannya mereka mengambil hadisnya, yang dengannya hadisnya diterima. Itla yughrafu illa anir rawi al-mubdali anhu, karena tidak dikenali kecuali dengan rawi yang menggantikan darinya. Itu tadi yang sudah kita sebutkan. Kemungkinan pada rawi tersebut ada kecacatan, atau ketika ia berada dalam sebuah sanad maka pasti ditolak hadisnya. Oleh karena itu, karena agar hadisnya tidak ditolak, maka rawinya diganti. Maka rawinya diganti biar orang menerima hadis tersebut. Apa kesimpulan kata beliau? Wa hadza yasna'uhu sariqatul hadis, dan perbuatan ini dilakukan oleh pencuri hadis, karena bukan dari dia riwayatnya, kemudian dia memasukkan rawi yang lain. Contohnya, misaluhu
قال أبو يعلى حدثنا عمر بن مالك حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق القريشي عن محمد بن المنكدر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل اللاهين من ذرية البشر فوهبهم لي. عمر بن مالك والنكري سارق من سرقة الحديث قلبه فجعله عن محمد بن المنكدر عن أنس وإنما هو عن الزهري عن أنس. قال ابن عدي هذا رواه غير عمر بن مالك عن الفضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. قال عمر عن محمد بن المنكدر عن أنس. Contohnya kata beliau hafizahullah taala apa yang disebutkan oleh Abu Ya'la, ia berkata telah menceritakan kepada kami Amr bin Malik, telah menceritakan kepada kami Al-Fudail bin Sulaiman dari Abdurrahman bin Ishaq Al-Qurashi dan Muhammad ibn al-Munkadir an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi, saya meminta atau bertanya kepada Rabbku azza wajal allahin tentang orang-orang yang lalai min dzurriyyati al-bashar, berarti sa'altu saya meminta kepada Rabbku azza wajal allahin orang-orang yang lalai dari keturunan Bani Adam, keturunan manusia. Fa wahabahum li, maka Allah menghibahkan mereka, memberikan mereka kepadaku. Syahid kata beliau Amr ibn Malik huwa an-Nukri sariqu min sariqatil hadis, dia adalah seorang pencuri hadis, dia termasuk dari pencuri hadis. Ia mengganti atau mengubah sanadnya, kemudian ia menjadikan an Muhammad dari Muhammad al-Munkadir dari Anas yang sebelum Nabi SAW, an Muhammad ibn Munkadir dari Anas. Wa inna ma huwa aniz Zuhri an Anas, yang benarnya adalah an Zuhri an Anas, yang benarnya adalah an Zuhri an Anas. Ibnu Adi berkata hadza rawahu ghairu Amr bin Malik, hadis ini diriwayatkan selain dari Amr ibn Malik, dari Fudail ibn Sulaiman, dari Abdurrahman ibn Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Anas. Maka berarti di sini ada riwayat yang lain yang diriwayatkan selain dari Amr bin Malik. Sanadnya sama dari Fudail ibn Sulaiman, Abdurrahman ibn Ishaq. Setelah Abdurrahman ibn Ishaq seharusnya bukan Muhammad al-Munkadir, tapi Az-Zuhri, kemudian dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi yang mengubah di situ adalah siapa yang mengubah? Siapa yang melakukan qalb? Amr bin Malik. Amr bin Malik yang melakukan qalb. Karena di riwayat yang lain yang menyebutkan hadis ini, yang meriwayatkan selain dari Amr bin Malik, yang disebutkan oleh Ibnu Adi hadza rawahu ghairu Amr bin Malik, riwayat hadis ini selain yang diriwayatkan dari Amr bin Malik, yaitu dari Fudail bin Sulaiman, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Anas. Adapun Amr, ia berkata an Muhammad bin Munkadir an Anas, karena mungkin ya ketika Amr bin Malik menyebutkan di dalam sanad itu dari Az-Zuhri, dari Anas, maka sudah diketahui bahwasanya ia tidak meriwayatkan dengan jalur tersebut. Sehingga hadisnya tidak akan diterima ketika ia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Anas. Makanya ia ganti Az-Zuhri dengan Muhammad ibn al-Munkadir, dan dia satu tingkatan dengan Az-Zuhri.
satu tingkatan dengan Az-Zuhri. Jadi itu contoh menukar rawi dengan rawi yang lain secara sengaja, dan itu untuk lil igrab, untuk menipu agar diambil hadisnya tentunya. Selanjutnya, sampai sini dipahami? Hah? Ada yang tidak jelas? Jelas? Lanjut. ثانيهما قلب أحد للاختبار وقصة البخاري في هذا الباب مشهورة. Ini yang kedua dari pembagian pembagian qalb Ahmad menukar rawi dengan sengaja. Pembagian yang kedua yaitu dengan tujuan untuk lil ikhtibar, untuk menguji. Kalau yang pertama untuk menipu dan ini untuk menguji. Wa qissatul Bukhari fi hadzal bab masyhur. Kisahnya Imam Bukhari dalam bab ini, pembahasan ini ya, itu masyhur walaupun kisah tersebut dalam sanadnya ada kelemahan yang dimana pada suatu waktu Imam Bukhari datang ke sebuah wilayah atau sebuah tempat, kemudian penduduk tempat itu mengetahui hal tersebut, bahwasanya Imam Bukhari seorang ahli hadis akan datang ke tempat kita, maka kita membolak-balik sanad dari sebuah hadis, kemudian kita sampaikan kepada dia, Walau alam pada kisah itu disebutkan ada 10 orang yang menguji atau mempertanyakan sebuah hadis kepada Imam Bukhari, dan masing-masing dari orang ini ada 10 hadis, berarti 10 kali 10 ada 100 hadis, semua yang diubah secara sengaja untuk menguji Imam Bukhari. Ketika disampaikan kepada Imam Bukhari tentang sanad atau hadis dengan lengkap dengan penyebutan sanadnya kepada Imam Bukhari, ketika mereka semua selesai menyampaikan hadis tersebut, Imam Bukhari kemudian berkata, adapun antum fulan, hadis yang kamu sebutkan yang pertama itu salah, yang benarnya begini dan begini, sampai seterusnya hingga 100 hadis. Maka itu yang dilakukan oleh penduduk situ adalah mengubah sanad untuk menguji Imam Bukhari. Namun sekali lagi dalam sanad dari kisah ini ada kelemahan, ada mubhamun, sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki di nomor 2 itu, disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala. Yang kisah tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Masyayikhil Bukhari, dalam sebuah buku yang berjudul Guru-guru Imam Bukhari, dan dalam sanadnya kata beliau masyayikhu mubhamun, guru-guru mereka itu ada mubham, tidak dikenali. Tapi kisah ini masyhur terutama untuk menjelaskan hadis tentang hadis makhluk, Sudah ya? Atau lanjut? Jadi berarti sampai sini pembagian hadis maklub sebagaimana yang sudah kita isyaratkan tadi di awal, bahwasanya ia terbagi 2, berarti dia terbagi qalbun fi sanad yang pertama, kemudian yang kedua qalbun fi al-matan. Lalu qalbun fi sanad terbagi menjadi 2, dengan sengaja dan dengan tidak sengaja. Yang dengan sengaja terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah dengan sengaja lil igrab, untuk menipu. Kemudian yang kedua adalah lil ikhtibar, untuk menguji. Dan akan datang insyaallah nanti insyaallah besok penyebutan hukum-hukum dari qalb ini. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.